sebelum kita masuk ke bab 1, kita coba pelajari dulu. Hosea bertanya kepada Kui Qianxian, apakah mempelajari kitab suci itu sulit? Misalnya kita sekarang ini dulu banyak sekali ketika Hosea mencoba untuk menerjemahkan kitab Tao Te Ching ini, karena Hosea sempat 3 bulan di Taiwan, ada Tian Chuan senior yang tiap hari menjelaskan tentang Tao Te Ching kepada Hosea, tetapi pulangnya Hosea belum juga benar-benar mengerti. 5 tahun kitab ini sudah Hosea terjemahkan, tetapi Hosea tidak berani mencetaknya. Sampai suatu saat ketika ada satu kesempatan, ada beberapa informasi dan sumber-sumber yang bisa membuat Hosea benar-benar membuka wawasan Hosea secara benar, Hosea baru berani menerjemahkannya. Ternyata ketika dahulu kita merasa bahwa mempelajari Tao Te Ching itu sulit, susah, bahasanya susah dinalar. Sebagian orang mengatakan demikian. Tapi susah dinalar itu karena terjemahannya salah. Terjemahannya itu tidak sesuai. Tetapi kitab aslinya sesungguhnya itu pencerahannya luar biasa mudahnya. Asal kita sudah bisa i qiao tong, qiao qiao tong. Kalau kita sudah paham satu aja, kita akan bisa mengerti semuanya. Yang sulit itu adalah karena kita kebanyakan mikir. Kalau kebanyakan mikir, kita jadi banyak curiga, jadi berlebihan. Jadi misalnya ambil contoh, kalau kita bertanya kepada anak kecil 1 tambah 1 berapa? Dia akan bilang 2. Tapi kalau kita bertanya kepada profesor 1 tambah 1 berapa, profesornya akan cari rumus dulu. Dia akan curiga, kenapa kita tanya dia 1 tambah 1? Mungkin jawaban dia adalah 0. Mungkin juga bisa jawabannya adalah 3. Belum tentu jawabannya adalah 2. Begitulah otak manusia ini, kepintaran manusia ini kadang-kadang menyesatkan kita. Terlalu banyak mikir sebenarnya malah menyusahkan kita. Mari kita lihat gambar ini sebelum kita masuk ke kitab Tao Te Ching chapter pertama, karena ini sangat penting sekali. Gambar ini menjelaskan law of attraction atau hukum interaksi kita dengan alam. Kita lihat di tengahnya ada gambar tubuh manusia, di mana Hun yang pertama yang gambar teratai itu adalah Shen Hun, kesadaran pikiran, Shen Hun, kesadaran pikiran, kemudian itu ada di otak. Kemudian yang kedua itu ada di perasaan, Jie Hun, itu ada di jantung. Kemudian kesadaran yang ketiga itu adalah Ling Hun, itu ada di bawah sadar, di ginjal. Di lever. Itu adalah bawah sadar kita, Ling Hun. Kemudian yang berbentuk lampu itu adalah kita punya Shen, spirit. Ya, jadi kapasitas otak kita. Kemudian yang di lever kita itu adalah Qi. Kemudian yang di tulang ekor kita, karena gambarnya bukan gambar belakang, jadi kita anggap tulang ekor ya. Tulang ekor di situ, ada di tulang ekor itu adalah Qing Saripati. Saripati atau Qing itu adalah sebelum menjadi sperma ataupun sel telur. Dia adalah Qing. Jadi, mengapa penting kita mempelajari ini? Karena kita biar tahu bahwa bagaimana menjelaskan bahwa diri kita di semesta raya ini sangat penting sekali. Kalau Jing Qi Shen itu adalah badan raga ini punya mustika. Sedangkan kita kalau San Hun itu adalah manifestasi dari roh kita. Kita lihat gambar ini, di atasnya adalah Tao. Li Tian itu adalah nirwana. Terus Ling Xing roh kita. Kemudian Qi Tian itu manifestasi dari roh suci kita menjadi San Hun. Kemudian Qi Tian itu adalah alam-alam surga. Kemudian Xiang Tian itu adalah dunia ini, dunia wujud, dunia bentuk, adalah berbentuk indra, 7 cipo indra. Turun ke bawah lagi tentunya nantinya ada lagi alam neraka, alam binatang, alam apa, dan lain sebagainya masih banyak. Tapi kita hanya melihat fokus pada ini saja. Karena apa? Karena sebagai seorang pembina kita penting mengetahui ini. Bahwa San Hun kita walaupun tidak kekal, tetapi hanya San Hun kita yang bisa attract, yang bisa menarik energi dan kapasitas dari roh suci kita di alam abadi.
di nirwana sana. Jadi apabila kita hanya terus-terus menggunakannya untuk hal kesenangan indrawi saja, lama-lama yang kalau di wihara disebut fupal mungkin ya. Tapi kalau Hoshe lebih suka menyebutnya sebagai kapasitas roh kita itu akan drop. Kalau sudah drop itu akan hilang. Ketika sudah hilang, kita pun akan menjadi hun yang selamanya. Jadi sungguh sangat malang sekali. Jadi, kita harus mempertimbangkan itu. Hari ini kita bisa Chiu Tao adalah karunia yang terbesar dari langit. Mengingatkan kita kepada mana yang kekal, mana yang palsu. Sehingga kita tidak dipermainkan. Kalau kita bisa kembali membina diri kita, menghilangkan perangai buruk dan kebiasaan buruk kita, berarti kita bisa menghentikan karma dan tumimba lahir. Tetapi masalahnya adalah bagaimana caranya? Kita mulai dahulu dengan mengerti sanpao badan ini. Sanpao badan ini adalah Jing Qi Shen. Para bijaksana sekalian, Jing itu adalah saripati, Qi itu adalah energi, Shen itu adalah ada di otak kita. Dia adalah kalau listrik ya. Listrik kalau dibagikan lagi itu merupakan neutron atau elektron. Kalau positifnya itu adalah neutron, kalau negatifnya adalah elektron, kalau kemudian ada yang nol lagi. Kemudian itu adalah yang Shen ini adalah yang berfungsi di otak kita. Secara badan itu tuh adalah kita sebut spirit ya, kita sebut semangat kita, Shen kita. Kemudian Qing itu adalah saripati, dia ada di tulang ekor kita, mulai dari sana. Kemudian itu berhubung dengan sumsum, zat besi, mineral, dan lain sebagainya. Itu adalah terhubung dengan sistem biologis kita, sistem seksual biologisnya manusia. Dan kalau kita kekurangan, maka akan menyebabkan penuaan dan pelapukan. Dan kemudian Qi. Qi itu adalah energi yang menjaga 5 organ kita. 5 organ kita adalah jantung, paru-paru, sistem pencernaan, dan ginjal, dan kemudian lever. 5 organ kita ini harus dijaga dengan Qi. Apabila Qi tidak beredar dengan baik pada 5 organ kita ini, maka aliran darah kita ini tidak akan ada Qi-nya. Cairan kita di tubuh kita itu hampir 70% terdiri dari cairan. Cairan di tubuh kita ini tidak akan ada fungsi maksimalnya. Karena ini akan timbul banyak sekali trauma dan penyakit. Ini kalau untuk ini, dan kemudian ada tadi kita lihat ya, jadi Jing Qi Shen kita sangat penting. Lalu Shen sendiri apa yang terjadi bila Shen ini rusak, bila kurang? Pada saat sekarang ini satu hal yang dikatakan minggu kemarin kita ada belajar bahwa ada masa di mana teknologi menghancurkan manusia, dan kemudian bagaimana caranya bisa teknologi menghancurkan manusia dan manusia menghancurkan manusia? Yaitu Shen-nya, Jing Qi Shen-nya ini tidak normal. Sekarang ini banyak sekali orang yang mengalami gangguan mental, stres, depresi, juga berbagai macam skizofrenik, terus kemudian psikopat. Itu semua karena Shen-nya terganggu. Bagaimana bisa Shen-nya terganggu? Shen kita ini adalah listrik kan. Listrik berarti terhubung dengan neurotransmitter kita. Neurotransmitter kita ini kalau tidak beres, tidak bisa memproduksi hormon-hormon, ada 50 lebih macam neurotransmitter di otak kita, yang kalau tidak bisa memproduksi hormon dengan baik, itu akan menyebabkan gangguan macam-macam. Contohnya, misalnya, beberapa hormon saja harus diambil keluar, yaitu misalnya yang memproduksi dopamin. Terlalu sedikit dopamin di tubuh kita akan menyebabkan skizofrenik. Skizofrenik itu orang itu akan halusinasi.
Dia akan mendengar suara, dia akan seperti melihat sesuatu dan ada suara yang berbicara di otaknya, halusinasi. Itu karena dopaminnya kurang, stres jangka panjang. Tetapi terlalu tinggi dopaminnya, orang itu akan menjadi gelisah, susah tidur, kemudian hiperaktif, stres, dan daya pikirnya itu terlalu tinggi, jadi pemarahan. Jadi dopamin ini kita perlukan, tetapi lebih pun bahaya, kurang pun bahaya. Seperti contohnya sekarang kita memakai handphone. Mengapa orang bisa tidak berhenti memakai handphone? Karena dengan kita fokus pada handphone itu atau kita nonton televisi, maka kita melepas dopamin, otak kita akan melepas dopamin. Ketika otak kita melepas dopamin, biasanya kalau kita nonton ataupun kita main handphone ataupun main game, biasanya ada titik tertentu orang akan panik atau orang akan stres sendiri, tidak ada keinginan, tidak ada semangat. Jadi macam-macam. Terus kemudian juga ada contohnya adalah norepinefrin, anti stres. Kalau anti stres kurang di badan kita juga akan membuat banyak sekali penyakit-penyakit yang akan ditimbulkan. Gangguan mental pada orang-orang zaman sekarang banyak sekali. Itu sebabnya kita temukan ya di luaran sana orang nggak ada sebab, nggak ada apa, tiba-tiba saling pukul-pukulan, tiba-tiba saling bunuh-bunuhan, tiba-tiba saling melakukan hal yang nggak jelas. Ini namanya zaman zaman akhir zaman, semua bisa terjadi. Ibu tidak seperti ibu, ayah tidak seperti ayah, anak tidak seperti anak. Gangguan-gangguan seperti ini banyak sekali. Depresi, stres, bipolar, psikopat, apa itu semua ada. Kita sebagai seorang pembina kita jangan merasa bahwa oh itu semuanya karena karma. Betul, karma dari dia tidak berhati-hati mengembangkan kebaikan di dalam dirinya. Jadi bagaimana caranya supaya apa manfaatnya semua ini untuk kita ketahui? Apakah kita punya solusi? Ya sebenarnya kita lihat ya, qi itu kalau kita latih, kalau kita olah nafas kita dengan baik, kalau kita ada sedikit olahraga, maka qi itu akan memberikan nutrisi makanan yang kita dapat, itu akan menciptakan qing saripati. Nah, saripati qingnya bagus, maka sennya juga akan bagus. Dan ini semuanya tiganya ini adalah terhubung. Karena itu Konfusius beliau mengatakan bahwa seorang pembina itu harus melatih dua hal. Satu adalah kembali kepada kapasitas roh sucinya dengan menjaga sanhunnya, dengan attract, menarik energi dari kebaikan dari rohnya di nirwana sana, melakukan segala kebaikan itu dan berhenti di tempat yang tepat. Berhenti di tempat yang tepat yaitu di pintu suci kita, di roh suci kita. Menghentikan semua perangai dan semua kebiasaan buruk kita. Kalau tidak, kita akan menarik energi roh kita dan kemudian melakukan hal yang tidak baik yang menyebabkan semua ketidakbaikan datang kepada hidup kita. Tetapi sebaliknya kalau kita bisa menarik semua yang baik dengan berpikir benar, melihat benar, berpencaharian benar, melakukan hal benar, itu liutu polomi itu, maka kita bisa attract energi dari roh kita sehingga kita bisa mendapatkan 10 kebebasan roh. Minggu kemarin sudah dijelaskan, apabila ada yang belum jelas, silakan minta rekamannya kepada Chen Jiangsi. Jadi inilah yang terjadi pada kita. Mengapa kita terus bertumimba lahir? Karena kita hanya membina satu sisi aja. Sebenarnya kedua-duanya ini adalah pau buat kita. Badan ini juga harus dijaga. Kalau badan ini kita abaikan, wah badan ini luar biasa konyolnya. Bahkan sekarang kita mau mengembalikan kapasitas ini kepada roh kita, berarti kita harus menghapus semua kebiasaan dari roh kita, itu tidak mudah. Kebiasaan dari 7 indera kita itu tidak mudah. Karena apa? 7 indera kita ini udah biasa berperan. Sudah terlatih berperan. Dia tidak akan begitu gampang membiarkan kita lolos saja. Makanya caranya adalah apa? Mulai dengan melatih Qing Qi Shen kita dengan baik.
Nah, bagaimana cara melatih Qing Shisen? Minggu depan baru Hoshi ajarkan lagi, saling belajar lagi tentang melatih Qing Shisen karena waktunya tidak akan cukup. Jadi ada caranya untuk melatih Qing Shisen ini. Dan balance dari keduanya, yaitu kita memberikan keyakinan yang mumpuni kepada diri kita bahwa kita adalah Buddha yang datang dari Nirwana, kita bertanggung jawab kepada dunia ini, kita bertanggung jawab kepada Nirwana, kita bertanggung jawab kepada seluruh makhluk dan semesta raya ini, sehingga kita harus mengundang kembali kapasitas dari roh kita untuk masuk, untuk bisa menimbulkan polo miao zihui kita, supaya kita bisa ziyou zizai, bisa membantu diri sendiri dan bermanfaat buat orang lain juga. Karenanya itu satu pikiran kita itu berpengaruh kepada seluruh semesta raya. Jadi setelah itu kita juga harus makan yang vegetarian, makan yang benar, sehingga tidak mengambil nutrisi yang buruk, dan kemudian melatih Qing Shisen kita ini dengan pernafasan, cara bernafas yang benar itu akan Hoshie coba belajar menyampaikannya minggu depan.